Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nancy Fadila Rahmawati, NIM V1323058. Di sini aku akan membahas sedikit materi tentang direct marketing practice. Nah, apa sih itu direct marketing? Direct marketing atau pemasaran langsung adalah metode pemasaran di mana perusahaan menyampaikan pesan atau penawaran secara langsung ke konsumen atau calon konsumen tanpa perantara dengan tujuan untuk mendapatkan respon langsung dari mereka. Respon tersebut bisa berupa pembelian, permintaan informasi, pendaftaran, ataupun bentuk interaksi lainnya. Direct marketing itu menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Dulu, direct marketing dilakukan secara konvensional seperti face-to-face ataupun door-to-door. Contohnya seperti sales yang datang ke rumah-rumah ataupun telemarketing via telepon. Tetapi sekarang, seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, direct marketing banyak dilakukan secara digital. Bisa melalui email marketing, notifikasi aplikasi, push notification website, direct message di media sosial, dan lain-lain. Nah, penting dicatat bahwa direct marketing bukan asal disebar pesan ke semua orang, tapi pesan tersebut dikirim hanya ke orang-orang yang sudah teridentifikasi melalui data kebiasaan, perilaku pembelian, atau preferensi konsumen. Artinya, pesan itu benar-benar dibuat personal dan relevan bagi targetnya. Direct marketing adalah metode yang dilakukan dalam rangka efisiensi, yaitu suatu disiplin bagian dari pemasaran yang memungkinkan kita melaksanakan tugas pemasaran tertentu secara lebih efisien dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, dan menggunakan informasi tentang pelanggan dan juga prospek individual. Nah, fungsi direct marketing dalam pemasaran. Di manakah kecocokan direct marketing dengan proses pemasaran? Direct marketing dapat mendukung semua aspek proses pemasaran. Direct marketing lebih terfokus pada tingkat individual, sehingga proses pemasaran termasuk proses promosi akan bisa lebih presisi. Direct marketing berperan penting dalam berbagai proses pemasaran karena dapat digunakan untuk memperkenalkan produk ke konsumen baru, menjaga relasi dengan pelanggan, melakukan promosi secara langsung dan personal, mengukur respon pasar terhadap produk tertentu, dan juga mengumpulkan database konsumen untuk pengembangan strategi pemasaran berikutnya. Karena sifatnya langsung ke individu, direct marketing membantu perusahaan melakukan pemasaran dengan lebih efisien, cepat, dan hasilnya lebih mudah diukur. Nah, selanjutnya yaitu peran database marketing. Database marketing, yaitu database pelanggan, adalah kumpulan informasi tentang konsumen yang dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi direct marketing. Nah, kenapa sih database itu penting? Karena dengan database, perusahaan bisa mengetahui siapa konsumennya, mengetahui perilaku pembelian, mengetahui preferensi dan kebiasaan konsumen, dan juga dapat menentukan waktu dan pesan yang tepat untuk promosi. Tanpa adanya database, direct marketing sulit dijalankan karena tidak ada data siapa yang harus dituju. Bahkan ada istilah pemasaran tanpa adanya data itu sebagaimana mengendarai kendaraan dengan mata tertutup. Nah, maka dari itu perusahaan wajib membangun dan menjaga database konsumen yang up to date. Berikutnya ada segmentasi pelanggan, yaitu RFM analysis. Untuk membuat direct marketing lebih efektif, perusahaan perlu melakukan segmentasi pelanggan. Salah satu metode segmentasinya yaitu RFM analysis yang terdiri dari resensi, yaitu seberapa baru pelanggan melakukan pembelian. Kedua ada frekuensi, yaitu seberapa sering pelanggan bertransaksi. Dan yang ketiga ada monetary, yaitu berapa banyak uang yang sudah dibelanjakan pelanggan. Dengan RFM ini, kita bisa menentukan siapa pelanggan setia, siapa yang mulai jarang berbelanja, dan siapa yang potensial untuk dipertahankan. Nah, berikutnya
Alasan mengapa direct marketing itu semakin berkembang. Beberapa alasan kenapa direct marketing itu makin banyak digunakan, di antaranya satu, banyaknya pilihan produk di hampir semua bidang yang ditawarkan kepada pelanggan. Kedua, informasi tentang produk lebih mudah diakses oleh konsumen. Tiga, tekanan lebih besar pada anggaran konsumen, jadi konsumen makin selektif. Yang keempat, kebutuhan konsumen untuk mendapat informasi cepat dan personal. 5. Peningkatan penggunaan internet, mobil apps, sosial media. Karena itulah, perusahaan harus pintar beradaptasi dengan pola belanja konsumen yang makin digital. Berikutnya adalah hukum Pareto, yaitu 80/20. Dalam direct marketing berlaku prinsip Pareto, yaitu 80% pendapatan perusahaan berasal dari 20% pelanggan yang loyal. Jadi, daripada fokus mencari pelanggan yang baru terus, sebaiknya perusahaan itu memperkuat relasi dengan pelanggan lama karena akan lebih menguntungkan. Berikutnya ada sumber data dalam direct marketing. Agar direct marketing lebih efektif, perusahaan perlu mengumpulkan data. Sumber data ini bisa berasal dari yang pertama, market research atau riset pasar, misalnya melalui survei, wawancara, observasi, ataupun studi perilaku konsumen. Yang kedua adalah dari database konsumen. Dengan adanya database pelanggan, promosi atau proses pemasaran yang dilakukan akan bisa lebih tepat sasaran. Contoh dari database konsumen adalah data transaksi, histori pembelian, respon campaign sebelumnya, dan lain-lain. Ketiga, ada digital analytics. Nah, data dari email marketing tools, Google Analytics, dan juga media sosial itu juga bisa menjadi sumber informasi untuk direct marketing. Keempat, ada social listening, yaitu melihat pembicaraan konsumen tentang brand di media sosial. Kelima, ada loyalty program, yaitu informasi ini didapat dari data ketika ada program member card atau aplikasi loyalitas pelanggan. Nah, berikutnya adalah strategi jangka panjang direct marketing. Direct marketing bukan hanya tentang berjualan secara instan, tetapi juga harus membangun hubungan jangka panjang. Yang pertama ada developing and managing customer relationship, yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Karena perusahaan yang sehat itu sebagian besar pendapatannya berasal dari pelanggan lama. Perusahaan harus bisa mengantisipasi keinginan atau kebutuhan konsumen supaya konsumen tersebut tetap bisa loyal kepada perusahaan kita. Misalnya dengan memberikan loyalty reward, diskon khusus, ataupun layanan after sales yang ramah. Kedua, ada customer retention is the key, yaitu mengukur kesuksesan perusahaan, salah satunya dari seberapa banyak pelanggan yang tetap loyal kepada perusahaan tersebut. Perusahaan harus bisa mengantisipasi keinginan dan juga kebutuhan dari konsumen. Ketiga, yaitu ada back to database atau kembali ke database. Kita harus selalu menggunakan database untuk mengelola segmen pelanggan, memetakan peluang, dan juga menyusun strategi promosi. Next, apa yang pelanggan nilai dari hubungan dengan brand? Yang pertama, produk yang bagus dengan harga yang masuk akal. Kedua, produk dapat diakses konsumen dengan mudah dan nyaman. Ketiga, menawarkan solusi kepada pelanggan dengan solusi yang efektif dan menyelesaikan masalah. Empat, adanya sentuhan personal dari brand. Kelima, mampu mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Nah, selain direct marketing itu penting dalam proses pemasaran, direct marketing itu juga memiliki keunggulan. Keunggulan dari direct marketing diantaranya komunikasi lebih personal, hasil terstruktur dan bisa diukur, lebih efisien biaya karena targetnya spesifik, bisa membangun relasi jangka panjang,
dan juga mendapat feedback langsung dari konsumen. Nah, alasan direct marketing ini semakin banyak digunakan adalah karena hasilnya yang akan lebih struktur atau lebih tepat sasaran. Berikutnya adalah campaign planning proses dalam direct marketing. Nah, agar direct marketing ini berhasil, kita perlu menyusun perencanaan campaign. Yang pertama, menentukan tujuan, yaitu dengan menggunakan prinsip SMART, yaitu ada spesifik, ada angkanya, kedua measurable atau terukur, kemudian ada achievable, dapat dicapai, dan juga ada realistik dan juga time. Kedua adalah one stake atau two stake. Maksudnya ketika kita melakukan campaign ini, kita akan menggunakan satu tahap ataukah dua tahap. Nah, untuk one stake atau satu tahap itu digunakan atau ditujukan untuk pelanggan yang sudah kenal dengan brand atau perusahaan kita, yaitu dengan langsung mengajak membeli produk kita. Sedangkan two stake atau dua tahap itu ditujukan untuk pelanggan baru atau pelanggan yang belum mengenal dengan brand atau perusahaan kita, yaitu dengan perkenalan terlebih dahulu, baru kita memberikan penawaran. Yang ketiga yaitu identifikasi target audiens dan tempat menemukan mereka. Kita harus menentukan siapa target market dan juga di mana mereka bisa dijangkau. Keempat, memilih pendekatan komunikasi umum, yaitu dengan menjalankan IMC atau Integrated Marketing Communication secara bersama atau simultan. Yang kelima yaitu menentukan waktu terbaik. Kapankah timing yang tepat untuk menjalankan campaign kita? Kalau kita tahu base time-nya, maka campaign kita akan bisa lebih spesifik. Memilih waktu yang paling efektif bertujuan agar pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Yang keenam yaitu membuat kerangka rencana kreatif, yaitu dengan menentukan pesan, konsep, media, dan juga call to action. Nah, kerangka rencana ini akan menjadi sebagai media komunikasi dari tim ataupun orang yang memiliki ide kepada pihak yang akan membuat campaign. Ya, dan yang nomor 7 yaitu media buku atau planning. Memilih media yang sesuai dengan target audiens. Yang 8 adalah menghasilkan materi iklan, yaitu membuat materi yang menarik, informatif, dan juga ajakan respon. 9, siapkan respon handling. Maksudnya kita juga harus menyiapkan tim ataupun sistem untuk menangani respon dari pelanggan. Dan yang ke-10 adalah sampaikan pesan campaign, yaitu menyampaikan dengan sesuai waktu dan juga target. Nomor 11 yaitu mencatat pengukuran dan evaluasi. Nah, setelah kita melakukan campaign, kita itu juga harus melakukan pengukuran ataupun analisis hasil dari campaign tersebut. Dan yang ke-12 atau terakhir yaitu akuisisi dan juga retensi. Seberapa baik perkembangan konsumen di tempat kita. Nah, akuisisi adalah upaya untuk mendapatkan pelanggan baru, bisa melalui iklan, promo, trial produk, ataupun referral. Sedangkan retensi adalah upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan lama, yaitu dengan pelayanan maksimal, diskon loyalitas, dan juga program membership. Nah, kenapa sih retensi itu lebih penting? Alasannya yaitu biaya retensi itu lebih murah daripada akuisisi. Yang kedua, pelanggan lama itu lebih berpotensi melakukan repurchase. Dan yang ketiga, pelanggan loyal bisa menjadi promotor gratis dari mulut ke mulut. Nah, contohnya yaitu kalau untuk pelanggan baru atau ketika kita butuh pelanggan baru, kita bisa membuat promo gratis ongkir ataupun diskon khusus member baru. Tapi untuk mempertahankan pelanggan lama, kita cukup dengan bonus poin loyalitas, voucher spesial, ataupun ucapan personal seperti ucapan hari ulang tahun. Nah, kesimpulannya,
Direct marketing adalah metode pemasaran yang langsung menyentuh pelanggan secara personal dan juga spesifik. Kunci dari direct marketing ini ada pada database pelanggan yang rapi, target market yang jelas, pesan yang personal, waktu yang tepat, dan juga perencanaan yang matang. Nah, dengan direct marketing, perusahaan bisa lebih hemat biaya, hasil terukur, dan juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sekian pembahasan singkat materi tentang direct marketing. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.